teman-teman, nama saya Jessica Putri. Saya dari SDS TK Cipta Gaharu. Saya akan membacakan legenda Batu Menangis. Dengarkan baik-baik ya. Legenda Batu Menangis adalah cerita rakyat Kalimantan Barat yang sangat terkenal di Nusantara. Cerita ini biasanya masuk ke dalam buku kumpulan cerita rakyat Kalimantan Barat. Cerita rakyat Batu Menangis menceritakan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Pesan dari cerita ini amatlah jelas. Siapapun yang durhaka kepada ibunya, terutama kepada orang tuanya, terutama ibunya, dia akan mengalami malapetaka di masa yang akan datang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat dia masih kecil. Dahulu mereka hidup berkumpul. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua itu dilakukannya demi Darmi putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya bercanda. Dia juga mulai keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak pergi ke ladang dan ibunya berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu masak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah mengantarkannya ke ladang ibu?" ucap sang ibu. Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah pun terkejut. "Tidak mau, Bu. Nanti jika aku memasak, rambutku bisa bau kuku, Bu. Aku kan habis keramas. Lalu jika aku mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saat di ladang, ia bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijual ke pasar. Sang ibu setelah pulang dari ladang, ia langsung pergi ke rumahnya. Betapa sedihnya sang ibu melihat, betapa terkejutnya sang ibu, betapa terkejutnya sang ibu, betapa sedihnya sang ibu melihat tidak ada makanan di rumah. Darmi yang melihat ibunya, ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan," ucap Darmi. Ibunya pun menjawabnya dengan sabar. "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak." Darmi yang mendengar jawaban tersebut langsung pergi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Tidak mau," ucap sang ibu. "Tidak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasakan becek. Aduh, aku tidak bisa membayarkan kulitku yang bersih ini ikutan jadi kotor," ucap Darmi. Akhirnya, ibu ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang ibu. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil ladangnya. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya yang sedang berhitung uang segera mendekati ibunya. "Bu, bendaku habis, tolong belikan dong, Bu," ucap Darmi. "Iya, ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut pergi ke pasar. Tapi dia ke pasar menggunakan payung. Tapi dia berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja." Mendengar hal itu, ibunya pun bertanya kepada Darmi, "Kenapa, Darmi? Tanpa memberikan
dan berwajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" tanya teman Darmi. Aku mau ke pasar," jawab Darmi. Teman perempuan Darmi yang melihat ibunya dengan pandangan bertanya, "Dia siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, "Oh, ini pembantuku. Tentu saja bukan ibuku." "Ih, amit-amit deh." Betapa sedihnya sang ibu mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu temannya yang lain. "Darmi, kamu mau kemana?" tanya teman laki-laki tersebut. "Aku mau ke pasar," jawab Darmi. Lalu temannya pun kembali bertanya pada Darmi, "Ngomong-ngomong, siapa yang di belakangmu?" "Ya, ibumu." Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang Darmi pun segera menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku, tetapi pembantuku," ucap Darmi. Sungguh hati ibu Darmi sedih melihat anaknya yang begitu tega mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka akan masuk di pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi dan temannya melakukan pembicaraan yang sama seperti teman-temannya sebelumnya. Darmi mengakui ibunya sebagai pembantu. Ibu Darmi sudah tak tahan lagi dengan apa yang dilakukan Darmi. Maka dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolonglah dengan sikap anak hamba. Tolonglah hukumlah dia agar menjadi jera." Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, ibu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" Sedikit demi sedikit, Darmi pun menjadi batu, dan ibunya menangis dulu. "Maafkan ibu, nak. Ibu, ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu," ucap sang ibu sambil menangis. Ampun bu, Darmi tidak akan mengulanginya lagi." Darmi pun menangis dan meringkih kesakitan sambil meminta ampunan kepada ibunya. Sayang semua tak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu dan ibu menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman atas durhaka kepada ibunya. Hukuman atas perbuatannya. Sayang semua tak bisa kembali dan Darmi pun tetap menjadi batu dan dia harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena durhaka kepada ibunya. Batu Darmi itu lalu dipindahkan oleh orang-orang dan disandarkan di tebing hingga sekarang, dan batu itu sampai sekarang masih ada di Kalimantan Barat.